Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, yaitu bab 5, yaitu tentang pinjam meminjam. Pada materi pinjam meminjam, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menerima nilai-nilai positif dari ketentuan pinjam meminjam, menjalankan perilaku tanggung jawab dan jujur dalam kehidupan sehari-hari, memahami ketentuan pinjam meminjam, mempraktekkan ketentuan pinjam meminjam. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah siswa mampu untuk menerima nilai-nilai positif dari pinjam meminjam, 2. Menerima ketentuan tentang pinjam meminjam, membiasakan hidup jujur dalam pinjam meminjam, membiasakan sikap tanggung jawab dalam pinjam meminjam, memahami ketentuan pinjam meminjam, mendalami ketentuan pinjam meminjam, mengkomunikasikan ketentuan pinjam meminjam, terakhir mempraktekkan ketentuan pinjam meminjam. Pada materi pinjam meminjam ini kita akan membahas pengertian pinjam meminjam, hukum pinjam meminjam, rukun pinjam meminjam, syarat pinjam meminjam, kewajiban atau tanggung jawab dalam pinjam meminjam, dan hikmah dalam pinjam meminjam. Tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Salah satu tolong menolong kita di masyarakat adalah meminjamkan sesuatu pada orang lain, karena kita itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu tolong menolong kita tadi adalah pinjam meminjam. Nah anak-anak, mari kita belajar pengertian pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut ariyah. Ariyah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pinjaman. Ariyah menurut istilah yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai barang yang dipinjamkan dengan tanpa mengganti, atau dengan istilah lain, meminjamkan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa mengurangi nilai barang tersebut dan akan dikembalikan secara tepat waktu dan tidak membayar. Anak-anak, pinjam meminjam merupakan sesuatu perbuatan yang terpuji. Nah, kita juga sering meminjamkan sesuatu pada teman kita, contohnya meminjamkan buku, meminjamkan pensil, meminjamkan sapu, dan lain-lain. Dasar hukum pinjam meminjam terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi kita itu dianjurkan tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal keburukan. Itulah dasar hukum Al-Maidah ayat 2. Sedangkan hadisnya yaitu dari Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Artinya,
Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi anak-anak dasar hukum diperbolehkannya pinjam meminjam ya. Sekarang kita akan mempelajari hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam. Pinjam meminjam hukumnya bisa berubah pada kondisi yang menyertainya ya. Hukum pinjam meminjam itu asalnya yaitu mubah ya, boleh. Hukum asal pinjam meminjam adalah boleh. Akan berubah menjadi sunnah apabila seseorang itu mau meminjamkan sesuatu pada orang lain dengan cara yang ikhlas ya. Hukum pinjam meminjam tadi mubah, sekarang menjadi sunnah. Yang ketiga itu menjadi wajib ya. Hukumnya wajib jika pinjam meminjam itu merupakan suatu keharusan. Jika tidak dipinjamkan akan berakibat fatal. Contohnya, meminjamkan mobil untuk mengantar orang yang sakit keras ke rumah sakit, atau meminjamkan uang untuk berobat kepada orang lain. Sedangkan pinjam meminjam hukumnya bisa menjadi haram apabila meminjamkan barang digunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain atau meminjamkan sesuatu untuk berbuat maksiat. Contohnya, meminjamkan mobil untuk merampok itu haram. Meminjamkan uang untuk membeli minum-minuman keras itu juga haram. Nah, itu tadi anak-anak hukum pinjam meminjam, yaitu mubah hukum asalnya, 2 sunnah apabila kita meminjamkan dengan ikhlas, 3 tadi wajib apabila itu suatu keharusan, yang keempat adalah haram apabila untuk digunakan merugikan atau berbuat maksiat. Nah anak-anak, kita akan mempelajari rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun pinjam meminjam ada 4. 1. Peminjam musta'ir dalam bahasa Arab. 2. Orang yang meminjamkan namanya mu'ir. Yang ketiga, barang yang dipinjamkan namanya musta'ar ya, barang musta'ar. Yang keempat adalah sigot atau ijab qabul atau perkataan dari peminjam dan yang meminjamkan. Tadi saya ulang, rukun pinjam meminjam ada 4. Peminjam musta'ir 2, orang yang meminjamkan mu'ir, barang yang dipinjamkan musta'ar. Yang keempat adalah sigoh atau ijab qabul, perkataan dari peminjam dan yang dipinjamkan. Tadi barang yang dipinjamkan apa anak-anak? Barang ya, musta'ar. Oh iya, pintar ya. Nah, syarat pinjam meminjam. Syarat bagi peminjam atau musta'ir tadi ya, BBT ya. Apa itu BBT? Berakal sehat, balik, tidak terpaksa, dan terakhir mengerti mana yang baik dan buruk atau mumayyiz dan bukan pemboros, dan juga mampu menjaga barang pinjamannya supaya tidak rusak ya. Sedangkan syarat mu'ir atau orang yang meminjamkan ya, BBT juga ya, balik, berakal, tidak terpaksa, bukan pemboros, dan barang yang dipinjamkan itu
milik sendiri ya. Sedangkan syarat barang yang dipinjamkan yaitu barang yangnya harus bermanfaat. Yang kedua, sesuatu yang tetap. 3, barang milik orang yang meminjamkan. 4, barang yang diambil dari barang pinjaman adalah sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan sigoh atau ijab qabul ya, lafadz atau perkataan ijab qabul itu dalam bahasa yang dimengerti kedua belah pihak ya. Kalau orang Indonesia karena mengertinya bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Inggris karena tidak mengerti nanti ya. Yang kedua, lafadz ijab qabul langsung, berlangsung, bersambung ya. Kemudian rela, meminjamkan tanpa paksaan, ucapan rasa tanggung jawab atas barang yang dipinjamkan. Tadi syarat ijab qabulnya adalah dalam bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Lafadz ijab dilanjutkan dengan qabul dengan rasa ikhlas dan ucapannya dengan rasa tanggung jawab ya. Nah anak-anak, itu tadi syarat bagi peminjam maupun yang meminjamkan barang, musta'ar dan ijab qabul ya. Sekarang kita akan mempelajari kewajiban bagi peminjam maupun yang meminjami ya. Kewajiban atau tanggung jawab bagi pemberi pinjaman. 1. Menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjamkan dengan rasa ikhlas. 2. Barang yang dipinjamkan adalah barang yang bersifat tetap dan halal. 3. Tidak berdasarkan atas riba. Sedangkan tanggung jawab bagi peminjam atau kewajiban bagi peminjam, 1. Harus memelihara barang pinjaman dengan rasa tanggung jawab. 2. Mengembalikan tepat waktu. 3. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya, tidak meminjamkan barang kepada orang lain kecuali izin dari pemilik barang. Apabila barang rusak, peminjam wajib memperbaiki ataupun menggantinya. Apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tadi ditanggung oleh peminjam. Pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayar. Nah, itu tadi tanggung jawab bagi peminjam ya. Harus mengembalikan tepat waktu, memanfaatkan barang dengan baik, tidak boleh merusaknya, tidak boleh meminjamkan pada orang lain tanpa meminta izin dulu ya. Itu tadi ya, tanggung jawab dari peminjam. Nah anak-anak, sekarang kita akan mempelajari hikmah pinjam meminjam. Hikmah pinjam meminjam bagi peminjam: 1. Dapat memenuhi kebutuhan. 2. Adanya kepercayaan terhadap diri untuk memanfaatkan barang yang bukan miliknya. Sedangkan bagi pemberi pinjaman itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya, membantu orang yang membutuhkan, meringankan beban orang lain ya. Kemudian terhindar dari ancaman surat Al-Maun ayat 4-7 ya. Kemudian secara umum pinjam meminjam itu hikmahnya yaitu sebagai wujud syukur atas nikmat Allah, kemudian
melatih diri agar tidak sombong ya, atau tidak kikir kepada orang lain. Yang ketiga, melatih diri untuk bersikap tanggung jawab terhadap barang yang dipinjamkan bagi peminjam. Yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi. Yang kelima, dapat meringankan beban orang lain. Terus menimbulkan rasa atau perasaan kebersamaan, persaudaraan. Nah, anak-anak, dalam masa pandemi ini kita tetap dianjurkan untuk menolong orang lain. Salah satunya adalah meminjamkan barang-barang kita ya, dengan ikhlas kepada orang lain. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan pada materi pinjam meminjam kali ini. Anak-anak bisa belajar dari video ini maupun dari buku paket ya. Buku paket dari halaman 78 sampai pada halaman 83. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.